Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sobat Hales. Tetap semangat belajar. Semoga channel ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Namun sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan notifikasi update terbaru dari channel Sobat Hales. Pada sesi ini kita masuk dalam topik transformasi digital menuju era disruptif dan revolusi industri 4.0. Perlu diketahui, transformasi digital adalah penggunaan teknologi untuk perubahan proses analog menjadi digital. Perubahan yang berhubungan dengan penerapan teknologi digital dalam semua aspek kehidupan pada masyarakat. Saat ini, kita telah mengalami digitalisasi di semua bidang dalam hidup, mulai dari jam tangan cerdas atau smartwatch sampai dengan asisten rumah tangga yang berkemampuan kecerdasan buatan. Transformasi digital lebih merujuk pada cara teknologi merevolusionerkan bisnis dengan berbagai bidang teknologi yang baru seperti pembelajaran mesin atau machine learning, big data, internet atau IoT untuk segala hal. Umumnya era disruptif adalah masa di mana banyak bermunculan inovasi yang tidak terlihat, tidak disadari oleh organisasi, instansi, perusahaan, atau lembaga yang telah mapan, sehingga mengganggu jalannya tatanan sistem lama yang ada di dalamnya dan berpotensi menghancurkan sistem lama tersebut. Revolusi Industri 4.0 adalah era industri di mana seluruh entitas yang ada di dalamnya dapat saling berkomunikasi secara real-time kapan saja dengan berlandaskan pemanfaatan teknologi internet dan GPS guna mencapai tujuan tercapainya kreasi nilai baru. Colin Ramsey said that we live in a VUCA world and how leaders can navigate it. Menurut Colin Ramsey, kita hidup di era VUCA dan bagaimana para pemimpin memberikan arahannya. VUCA Global Change Nature of Transformation. Maksudnya perubahan secara global, karakteristik perubahannya. Yang pertama adalah V, Volatility, Increasing Rate of Change, atau tingkat perubahan yang meningkat. Maksudnya, kita hidup di dunia yang terus berubah, menjadi tidak stabil setiap harinya, di mana perubahan besar dan kecil menjadi lebih tidak terduga, dan perubahan itu menjadi semakin dramatis dan terjadi semakin cepat. Saat peristiwa terungkap dengan cara yang sama sekali tidak terduga, menjadi tidak mungkin untuk menentukan sebab dan akibatnya. Yang kedua adalah U, Uncertainty, Less clarity about the future, atau kurangnya kejelasan tentang masa depan. Maksudnya di sini adalah ketidakpastian,
menjadi lebih sulit untuk mengantisipasi peristiwa atau memprediksi bagaimana mereka akan terungkap. Perkiraan historis dan pengalaman masa lalu kehilangan relevansinya dan jarang dapat diterapkan sebagai dasar untuk memprediksi bentuk hal-hal yang akan datang. Menjadi hampir tidak mungkin untuk merencanakan investasi, pengembangan, dan pertumbuhan karena semakin tidak pasti kemana arahnya. Yang ketiga adalah complexity, multiplicity of decision factors, atau multiplisitas faktor keputusan. Maksudnya adalah dunia modern kita lebih kompleks dari sebelumnya. Apa alasannya? Apa efeknya? Masalah dan akibatnya lebih berlapis-lapis, lebih sulit untuk dipahami. Yang keempat adalah ambiguity. There may be no right answer, atau mungkin tidak ada jawaban yang benar. Maksudnya di sini satu ukuran cocok untuk semua dan praktik terbaik. Sekarang ini jarang ada hal yang benar-benar jelas atau dapat ditentukan dengan tepat. Tuntutan pada organisasi dan manajemen modern lebih kontradiktif dan paradok dari sebelumnya, di mana membuat keputusan membutuhkan keberanian, kesadaran, dan kemauan untuk membuat kesalahan. The new challenges. Menurut Great Leonhardt, our blind spot come from the fact that we live in linear world, but today's change are exponential. Blind spot kita berasal dari kenyataan bahwa kita hidup sebelumnya di dunia linear, tapi perubahan hari ini bersifat eksponensial. Maksudnya blind spot di sini adalah bagian dari sekeliling kita yang tidak bisa kelihatan pada saat kita menjalani atau mengemudikan kendaraan, karena beberapa alasan seperti jangkauan pandangan yang terbatas dari penglihatan dan terhalang oleh sesuatu yang di bawah. Karakteristiknya diantaranya yaitu problem menjadi dilema. Problem adalah suatu masalah yang harus diselesaikan, sehingga menjadi dilema di mana keadaan harus membuat keputusan di antara beberapa pilihan, yang mana beberapa pilihan tersebut tidak diinginkan. Selanjutnya, fragile menjadi agile. Fragile sebagai objek dalam kondisi mudah menyerah atau tidak mampu beradaptasi, sedangkan agile sebagai objek yang selalu beradaptasi dan memecahkan berbagai hambatan atau kendala dengan solusi terkini. Kemudian, simple menjadi kompleks. Simple sebagai kondisi yang tidak berbelit-belit atau mudah dipahami. Sedangkan kompleks, kondisi kebalikan dari simple, di mana keadaan sangat rumit dan butuh ekstra energi dan strategi jitu dalam menyelesaikan masalah. Berikutnya, complicated atau rumit menjadi chaotic atau kalang kabut. Complicated adalah suatu keadaan rumit, kemudian keadaan tersebut tiba-tiba menjadi lebih jauh dari rumit atau kalang kabut dan penuh ketidakpastian. Pada grafik exponential organization, sebelah kiri growth secara vertikal menunjukkan pertumbuhan. Time secara horizontal menunjukkan kurun waktu berlangsungnya suatu perubahan. Garis titik merah atau eksponensial menunjukkan indikator perubahan. Garis solid silver secara linear menunjukkan pertumbuhan secara normal. Disruption menunjukkan kondisi terkini perubahan linear ke era disruption secara eksponensial. Nokia CEO ended his speech saying this, "We didn't do anything wrong, but somehow we lost." Pada tahun 2016 bulan Oktober, saat konferensi pers pengumuman akuisisi Microsoft atas Nokia,
CEO Nokia Stephen Elop mengakhiri pidatonya dengan mengatakan, "Kami tidak melakukan kesalahan apapun, tetapi entah bagaimana kami kalah." Atas kesimpulan ini, dia dan seluruh tim manajemen menangis di depan umum. Diketahui Nokia adalah perusahaan yang kuat, didirikan pada tahun 1865. Itu menjadi salah satu perusahaan terbesar di dunia. Apa yang terjadi? Jawaban sederhananya adalah bahwa pasar yang dinamis dan berkembang melampaui pemikiran strategis para pemimpin perusahaan. Banyak stakeholder dan CEO yang terkonsolidasi merasa gagal berpikir dan beradaptasi secara strategis. Kondisi menyedihkan selama hampir 80 tahun. 80 tahun membantu anggota menciptakan lapangan kerja yang baik dan mendukung komunitas hilang, piagam, tidak lagi relevan, dan tidak lagi mampu bersaing dan menang di pasar saat ini. Terobsesi secara operasional, di mana kepemimpinan yang terobsesi secara operasional, orang-orang baik dengan niat baik yang fokus mikro pada masalah operasional hari ini, begitu sibuk mengelola proses dan melakukan sehingga mereka menghabiskan sedikit jika ada waktu untuk berpikir secara strategis. Perusahaan GoPro yang didirikan oleh Nicholas Woodman pada tahun 2002 berfokus pada kamera aksi. Kemudian pada tahun 2015, pemasukan GoPro mulai berkurang karena pasar kamera aksi mulai banyak kompetitornya diisi oleh TomTom, Olympus, Xiaomi, Sony, termasuk Garmin. Teknologi drone Karma gagal menolong keadaan GoPro. Diketahui setidaknya ada sekitar 2.500 unit drone Karma ditarik kembali karena mudah rusak. Sehingga nilai saham GoPro merosot dari 86 USD per lembar menjadi 6,21 USD per lembar pada bulan Januari 2018. Hal ini berimbas memberhentikan 200-300 pekerja pada bulan Januari 2018, dan Nicholas Woodman hanya menerima gaji $1. Dari GoPro yang terjun bebas, kita bisa menarik benang merah sebagai kesimpulan. Jika berhenti berinovasi dan menciptakan keunggulan baru atau disruption, bahkan juara yang awalnya penciptaan sejarah bisa jadi hanya tinggal sejarah. Selanjutnya kita masuk ke Industry Revolution 4.0. Enabling Technologies over Industrial Revolution bisa diartikan sebagai mengaplikasikan atau mengaktifkan teknologi atas revolusi industri. Dalam sejarah revolusi industri, kita membedakan 4 fase, dari industri 1.0 hingga 4.0. Secara historis 3 fase sudah kita lewati, sedangkan yang keempat, industri 4.0, perjalanan ini melalui waktu perkembangan industri dan mulai pada abad ke-18. Industri 1.0, produksi massal pertama menggunakan teknologi mesin menggantikan tenaga kerja tradisional yang meningkatkan produktivitas secara luar biasa pada era ini. Selanjutnya, industri 2.0. Keberhasilan industri 1.0 masih menggunakan teknologi mesin dan masuk ke era pengenalan listrik sebagai kekuatan pendorong sinyal awal untuk revolusi industri 2.0. Selanjutnya, industri 3.0. Pada tahun 1969, otomatisasi melalui komputer dan fokusnya adalah pada otomatisasi melalui teknik elektro dan teknologi informasi. Misalnya komputer di rumah
menggunakan mesin tik yang digunakan di industri 2.0. Usai membawa perubahan haluan dalam dunia kerja, di industri 3.0 juga pekerja manusia semakin diambil alih oleh mesin. Selanjutnya industri 4.0, digitalisasi dan jaringan. Fase keempat yang berlanjut hingga hari ini ditandai dengan pengenalan internet dan dengan meningkatnya digitalisasi. Oleh karena itu, masa ini disebut juga dengan era digital, Internet of Things atau IoT, sudah terintegrasi ke banyak perusahaan dan kehidupan kita sehari-hari dan penuh ketergantungan dengan IoT. Istilah CPS atau Cyber Physical System seperti robotika, kecerdasan buatan atau artificial intelligence, IT, cloud, algoritma belajar mandiri, dan big data telah muncul dalam beberapa dekade terakhir. Dibandingkan dengan interval tahunan revolusi industri yang pertama dan kedua, industri 4.0 telah berkembang pesat. History of Industrial Revolution atau sejarah revolusi industri. Panah vertikal sebagai tingkatan perkembangan revolusi industri, sedangkan panah horizontal sebagai perkembangan zaman dari era konkret dan ke era abstrak atau disruption. Industry 1.0 Mechanical Production, Mechanization, Hydro and Steam Power dimulai pada akhir abad ke-18 di mana produktivitas menggunakan teknologi air dan tenaga uap. Pada era industri 1.0 menggantikan bentuk pekerjaan tradisional seperti manufaktur dan kerajinan tangan dengan mesin. Bank menjadi semakin penting karena banyak pengusaha yang membutuhkan pinjaman untuk investasi. Industri 2.0 Mass Production pada akhir abad ke-19 sebagai awal mengadopsi tenaga listrik di mana tenaga mesin uap digantikan oleh mesin tenaga listrik. Perkembangan ini juga memperkenalkan pekerjaan jalur perakitan. Lantai pabrik sekarang dapat menghasilkan banyak barang dalam waktu singkat. Pada tahun 1913 oleh Henry Ford, dalam produksi mobil sangat berpengaruh. Setiap karyawan hanya melakukan satu operasi manual, sehingga produksi suku cadang individual jauh lebih cepat. Sebelumnya, seluruh mobil rakitan dirakit di satu stasiun. Industri 3.0 World Economy Automatization. Di era industri 3.0 fokusnya adalah pada otomatisasi melalui teknik elektro dan teknologi informasi. Awal mula teknologi muncul pada awal abad ke-18. Charles Babbage bersama dengan H. Lovelace membuat dasar untuk komputer yang dapat diprogram secara individual dengan analytical engine-nya. Perkembangan lebih lanjut menyebabkan perangkat berfungsi pertama di dunia pada tahun 1941. Pada tahun ini, insinyur Jerman Konrad Ernst Otto Zuss mengembangkan apa yang disebut Z3. Komputer itu dikendalikan oleh program, dapat diprogram secara bebas, dan sepenuhnya otomatis. Ini awalnya hanya prototipe. Setelah penerusan Z4 disewakan oleh ETH Zurich, ini berbicara tentang penggunaan komersial komputer pertama. Industri 3.0 dibentuk oleh komputer dan otomatisasi, mewakili laju kehidupan dan teknologi informasi yang cepat. Pesatnya kemajuan teknologi komputer memungkinkan pengguna PC atau personal komputer di rumah atau di kantor untuk pertama kalinya. Misalnya komputer rumah menggantikan mesin tik yang digunakan di industri 2.0. Usia membawa perubahan haluan dalam dunia kerja. Di industri 3.0, pekerjaan manusia semakin diambil alih oleh mesin.
Industry 4.0 Internet of Things, Service and People, Cyberization, Cyber Physical System and Interconnection. Pada era industri 4.0 dan dibangun di atas perkembangan revolusi industri ketiga, fase keempat yang berkelanjutan hingga hari ini, ditandai dengan pengenalan internet dan dengan demikian meningkatnya digitalisasi. Oleh karena itu, masa ini disebut juga dengan era digital. Dengan semakin menonjolnya pada tahun 1990-an, internet telah memastikan bahwa kita hidup di dunia yang sama sekali baru. Istilah seperti robotika, kecerdasan buatan atau artificial intelligence, Internet of Things, cloud, algoritma, belajar mandiri, machine learning, dan big data telah muncul dalam beberapa dekade terakhir. Dibandingkan dengan interval tahun revolusi industri yang pertama dan kedua, industri 4.0 telah berkembang pesat. Countries who have launched Industry Revolution 4.0 related initiative policy launch timeline. Berikut ini adalah press riset beberapa negara yang telah mengimplementasikan revolusi industri 4.0 dari tahun 2011 hingga 2018. Pertama, di tahun 2011, Jerman yang pertama kali memulai revolusi industri 4.0. Kemudian disusul oleh Amerika dan Inggris yang berkaitan dengan pengembangan dan percepatan transformasi teknologi informasi. Mengembangkan rencana secara rinci untuk mengamankan keunggulan kompetitif dalam kemajuan industri, sebagai blueprint atau rekomendasi dalam menilai kekuatan dan kawasan industri usaha kecil dan menengah. Pada tahun 2014, China dan Korea mulai mengimplementasikan. 2015, Jepang, Singapura. 2016, Thailand mulailah menyusul negara Asia berikutnya mengimplementasikan kebijakan industri 4.0 diantaranya Malaysia, Vietnam, Indonesia, dan Papua Nugini. 5 key lessons and learn from other countries. Industry Revolution 4.0 policies bisa diartikan sebagai 5 kunci pembelajaran dari negara lain mengenai industri 4.0. Untuk Indonesia, diantaranya objektif, menetapkan aspirasi yang tepat penting untuk mendorong hasil pembuatan kebijakan, harus memiliki tujuan yang jelas, dapat ditindaklanjuti, dan tujuan yang berdampak untuk strategi revolusi industri 4.0. Misalnya, Inggris bertujuan untuk menggandakan pangsa manufaktur dalam GDP. Sebagai rekomendasi, indikator teknologi ditambah ekonomi untuk Indonesia. Fokus area, sektor prioritas dan teknologi kunci harus diidentifikasikan untuk alokasi sumber daya yang efektif, dan kisah sukses misalnya Jerman berfokus pada IoT dan CPS, China fokus pada 10 sektor. Budget and funding model, yaitu dukungan dan pendanaan awal negara diperlukan untuk memulai adopsi, namun investasi swasta sebagai pelengkap sama besar pentingnya. Stakeholder sebagai eksekusi hasil blueprint 4.0 yang mengharuskan ini sebagai agenda nasional dengan upaya kolaboratif dari pembuatan kebijakan, lembaga pelaksana, perusahaan, pemimpin teknologi, dan pusat penelitian. Implication sebagai kebijakan juga harus mengatasi implikasi negatif dari Industri Revolution 4.0, misalnya pada UMKM dan tenaga kerja terampil rendah. Industry 4.0 can revive the Indonesian manufacturing sector. Indonesia should launch Making Indonesian 4.0 initiative.
bisa diartikan sebagai industri 4.0 dapat menghidupkan kembali sektor manufaktur Indonesia. Indonesia harus meluncurkan inisiatif Making Indonesia 4.0. Dimulai dari revive production sector atau menghidupkan kembali sektor produksi. Kemudian regain net exporter position, mengembalikan posisi net exporter. Selanjutnya improve country financial strength atau meningkatkan kekuatan keuangan negara. Kemudian enhance government spending atau meningkatkan pengeluaran pemerintah. Selanjutnya enhance investment atau meningkatkan investasi. Kemudian build robust economy atau membangun ekonomi yang kuat. Dari keenam proses tersebut menghasilkan better labor market atau pasar tenaga kerja yang lebih baik. Di sini kita bisa melihat ada bagian yang mengalami impact secara langsung atau yang tidak langsung. Yang mengalami impact secara langsung adalah revive production sector dan regain net exporter position. Kemudian secara tidak langsung yaitu improve country financial strength, enhance government spending, enhance investment, kemudian build robust economy. Dari impact of industry 4.0 lanjut ke making Indonesia 4.0 global top 10 economy by 2030 atau menjadikan Indonesia 4.0 global top 10 economy pada tahun 2030. Di antaranya dengan 10% net export contribution to GDP, regain net export position the same level as 2000, atau 10% kontribusi ekspor neto terhadap PDB atau produk domestik bruto, mendapatkan kembali posisi ekspor bersih tingkat yang sama dengan angka 2000. Selanjutnya, to time current productivity to cost, enhance output while managing cost, similar improvement speed to India. Di sini maksudnya 2 kali produktivitas saat ini terhadap biaya, tingkatkan output sambil mengolah biaya, kecepatan meningkat serupa dengan yang di India. Kemudian 2% of R&D spending share to GDP, build local innovation capability similar level to China, atau 2% bagian pengeluaran dari research and development terhadap PDB, bangun kemampuan inovasi lokal setara dengan China. Digital technology bring disruption atau teknologi digital menyebabkan gangguan. Teknologi bring disruption terbagi menjadi 3 area di sini. Yang pertama, new digital technologies. Kedua, proses yang terdiri dari 4 fase. Kemudian yang ketiga, improve economy. New digital technologies terdiri dari cloud, social, mobile, big data, internet of everything. Kemudian berlanjut ke new source of value, sumber nilai baru, new business model, model bisnis baru, new type of customer and employees, jenis pelanggan dan karyawan baru, new leadership style, yaitu gaya kepemimpinan baru. Kemudian masuk ke fase yang akhir, yaitu improve economic, lower marginal cost, higher loyalty, higher profit margin, higher revenue growth, higher enterprise value, yaitu peningkatan ekonomi, biaya marginal yang lebih rendah, pertumbuhan pendapatan yang lebih tinggi, nilai perusahaan yang lebih tinggi.
Center for Digital Business Transformation 2015 didapatkan informasi bahwa New Digital Technologies terdiri dari New Digital Technology didapat yaitu teknologi, media and entertainment, retail, financial service, telecommunication, education, hospitality and travel, CPG or manufacturing, healthcare, utilities, oil and gas, pharmaceutical. Berikut ini ada 10 disruptive business model. Di antaranya yaitu yang pertama adalah Netflix, the subscription model. Jadi model langganan, pelanggan harus membayar kembali untuk memiliki akses ke produk atau layanan. 2. Skype dengan the freemium model atau model premium, di mana pelanggan memiliki akses gratis pada layanan dasar, tetapi dikenakan biaya untuk memperoleh fitur tambahan. 3. Yaitu Google dengan the free model, model gratis, di mana perusahaan yang tidak menagih pengguna akhir secara langsung, tapi melalui data dan perhatian pengguna adalah sebagai mata pencarian dari Google. 4. eBay dengan the marketplace, di mana perusahaan hanya menyediakan platform, para pihak pembeli dan penjual saling berinteraksi secara ekonomis. 5. Peer buy dengan access over ownership, di mana pelanggan menggunakan produk tanpa membeli, semuanya sebagai layanan. 6. Amazon the hypermarket. Di sini perusahaan digital bertindak sebagai toko hyper, menawarkan banyak produk dan atau layanan. 7. Tesla the experience model, di mana perusahaan memberikan pengalaman yang sebelumnya tidak pernah dialami oleh pelanggan. 8. The pyramid, di mana perusahaan berada di puncak piramida dan membiarkan pendapatan mengalir ke atas dengan usaha seminimal mungkin. 9. Uber the on-demand, di sini menghasilkan pendapatan dengan kebutuhan eksponensial seorang untuk menyelesaikan suatu dengan segera. Yang terakhir, 10. Apple, perusahaan membangun ekosistem suatu layanan dan produk di mana pelanggan tidak menyadari bahwa produk tersebut adalah satu kesatuan. External collaboration, Nike and Apple adalah perusahaan yang sudah sangat terkenal. Nike bermain di zona olahraga, sedangkan Apple merupakan perusahaan raksasa di bidang teknologi. Namun keduanya bisa bekerja sama dengan melihat tren hidup sehat dan membuat olahraga menjadi lebih rileks dengan mendengarkan musik yang digemari saat berolahraga. Disruption is everywhere. Jadi di sini gangguan ada di mana saja. Pada gambar ini terbagi menjadi 3 bagian. Atas bagian exploiting new opportunities atau beberapa perusahaan yang mengeksploitasi peluang-peluang baru. Di antaranya TripAdvisor, Everland, Airbnb, Grab, Glit hingga Tesla. Kemudian tengah dengan 4 lingkaran yaitu customer demand, maksudnya permintaan pelanggan atau pasar, supply chain, bagian pemasok kebutuhan, awareness or marketing, diartikan kesadaran atau pemasaran. Selanjutnya distribution sebagai bagian yang mengeksploitasi.
Bagian bawah adalah capitalization on incumbent weaknesses, adalah beberapa perusahaan yang memanfaatkan kelemahan yang ada, di antaranya Netflix, H&M, Zara, Bukalapak, Tokopedia, Belanja, Wayfair, hingga Apple. Berikut ini adalah top 5 company of the world today are digital native. Di tahun 2006 diisi oleh Exxon, P&G, Total, Microsoft, dan Citibank. Di tahun 2011 diisi oleh Exxon, Apple, PetroChina, Shell, ICBC. Kemudian di tahun 2017 diisi oleh Apple, Alphabet, Microsoft, Amazon, dan Tencent. Sumber dari Visual Capitalist 2017. Rise of the Unicorn. Pada grafik ini menggambarkan skala pencapaian pertumbuhan unicorn dibandingkan beberapa perusahaan lain yang dilakukan sebelumnya, di mana perusahaan mendapatkan peruntungan sekitar 500 membutuhkan waktu 20 tahun untuk mencapai kapitalisasi pasar sebesar 1 miliar dolar. Sebelah kiri merupakan perkembangan dalam per tahun, sedangkan sebelah kanan menunjukkan daftar perusahaan yang mengalami percepatan pertumbuhan dengan mengeksploitasi kesempatan-kesempatan baru. Kita dapat melihat average unicorn pada bagian 4. Poin keempat adalah perusahaan yang selalu beradaptasi dengan peluang-peluang yang akan terjadi ke depannya. Unicorn mencapai skala yang jauh lebih tinggi dari unicorn daripada yang pernah dilakukan perusahaan analog, di mana perusahaan mendapat peruntungan 500 membutuhkan waktu 20 tahun untuk mencapai kapitalisasi sebesar 1 miliar. Why digital transformation now? Menurut World Economic Forum, peluang nilai potensialnya sebanyak 100 triliun pada tahun 2025 untuk industri dan masyarakat. Capgemini sebagai salah satu perusahaan yang menjadi digital enterprise dan ke depan mendapatkan tambahan profitability atau keuntungan sebanyak 26%. 12% untuk penilaian atau valuation, dan 9% untuk revenue atau nilai pengembalian modal dari rasio aset. Selanjutnya, Gartner bisnis digital saat ini dengan 8% nilai revenue dan telah memprediksi sebelumnya akan melonjak menjadi 43% di tahun 2020. Menurut Forbes, sejak tahun 2000 mencatat sekitar 52% perusahaan dalam Fortune 500 juga mengalami kebangkrutan atau tidak eksis lagi. Menuju era disruption. Doing the same thing a little bit better, doing new thing, making new thing that the old thing obsolete. Di sini maksudnya melakukan hal yang sama sedikit lebih baik, melakukan hal-hal baru, kemudian atau membuat hal-hal baru yang lama menjadi usang. Berikut ini ada beberapa orang disruptor di abad 21. Yang pertama, Nadiem Makarim, Mark Zuckerberg, Silicon Valley, dan Steve Jobs. Elon Musk adalah salah satu contoh seorang disruptor dari Tesla dan SpaceX Plan dengan inovasi yang dimunculkan. Elon Musk dalam katalog SpaceX Plan memberikan pilihan harga. Paket 1000 GB atau 10.000 megabits, unlimited berbicara dan mengirimkan pesan ke seluruh planet, full akses internet dengan harga $9.99 per bulan. Premium X paket 2000 GB atau 20.000 megabits
Unlimited berbicara dan mengirimkan pesan dengan solar panel system, full access internet dengan harga $19.99 per bulan. Terakhir, Professional X. Paket unlimited data atau 1 juta megabits per second, unlimited berbicara dan mengirimkan pesan antar galaksi, full access internet dengan harga $29.99 per bulan. The largest companies by market cap, the oil baron, have been replaced by the Wizkid of Silicon Valley. Di sini perusahaan terbesar berdasarkan kapitalisasi pasar, para baron minyak, telah digantikan oleh anak-anak jagoan lembah Silikon. Top 5 publicly traded companies by market cap. Warna hijau adalah pendatang baru, sedangkan yang hitam adalah perusahaan lama. Pada tahun 2001 diisi oleh P&G, Microsoft, Exxon, Citi, Walmart. Kemudian 2006 diisi oleh Exxon, P&G, Total, Microsoft, dan Citi. Pada tahun 2011 diisi oleh Exxon, Apple, PetroChina, Shell, ICBC. Dan di tahun 2016 diisi oleh Apple, Alphabet, Microsoft, Amazon, dan Facebook. Visualcapitalist.com. Don't be a know-it-all, be learn-it-all. Satya Nadella adalah seorang Chief Executive Officer dari Microsoft. Dalam wawancara baru-baru ini dengan Business Insider, Nadella memuji buku terlaris dari psikolog Stanford Carol Dweck's Mindset sebagai inspirasi untuk budaya yang dia coba bangun di Microsoft. Tidak ada kekurangan ahli, otoritas, dan guru yang memproklamirkan diri di luar sana. Tapi gelar yang memproklamirkan diri tidak hanya tidak berguna tapi juga berbahaya. Beberapa orang dapat menyebutnya eksperimen cepat, tapi yang lebih penting, kami menyebutnya pengujian hipotesis. Alih-alih mengatakan saya punya ide, bagaimana jika Anda mengatakan saya punya hipotesis baru? Mari kita uji, lihat apakah itu valid. Tanyakan seberapa cepat kita bisa memvalidasinya. Dan jika tidak valid, lanjutkan ke yang berikutnya. Tidak ada salahnya mengklaim kegagalan. Jika hipotesis tidak berhasil, bagi saya mampu menemukan cara baru dalam melakukan sesuatu. Cara baru membingkai apa yang kegagalan dan apa itu sukses. Bagaimana seseorang mencapai kesuksesan melalui serangkaian kegagalan. Serangkaian pengujian hipotesis itu dalam beberapa hal nyata pengerjaan. Understanding Millennial atau memahami milenial. HR and Millennial Insight into Your New Human Capital Report 2016-11-22 prepared by Aditya Randika. Menurut Susan Murphy, dalam publikasi tahun 2007, generational differences terbagi menjadi 4 range. Yang pertama adalah tradisionalis yang terlahir di tahun 1900 sampai dengan 1945. Aset atau aktivanya adalah pengalaman, dedikasi, loyalitas, dan emosional. Liabilities atau kewajibannya adalah sebagai reduktor untuk melawan sistem karena tidak nyaman dengan sistem. Motivation atau motivasinya adalah menghubungkan tindakan baik mereka pada organisasi. Preferred method of communication, yaitu metode komunikasi yang disukai adalah tertulis. Selanjutnya, baby boomers yang terlahir di tahun 1945 sampai dengan 1964. Aset
atau aktifannya adalah berorientasi pada layanan, dedikasi, perspektif tim, dan pengalaman. Liabilities atau kewajibannya adalah dengan tidak selalu berpikir dengan anggaran. Motivasinya adalah sebagai pemimpin yang dapat terlibat dan menunjukkan mereka bagaimana membuat perbedaan. Metode komunikasi yang disukai adalah secara lisan dan interaksi pribadi. Generation X yang terlahir di tahun 1965 sampai dengan 1980. Aset atau aktifannya adalah kemampuan beradaptasi, melek teknologi, mandiri, dan bersedia melawan sistem. Liabilities atau kewajibannya adalah skeptis dan tidak percaya pada otoritas. Motivasinya adalah izin untuk mengerjakan jadwal mereka sendiri. Kemudian metode komunikasi yang disukai adalah voicemail dan email atau voice message. Milenial yang terlahir di tahun 1977 sampai dengan 1994, aset atau aktifannya adalah aktivitas bersama, optimis, kemampuan untuk multitugas, dan melek teknologi. Liabilities atau kewajibannya adalah kebutuhan terstruktur dan perlunya ada pengawasan. Motivasinya adalah menghubungkan tindakan mereka dengan tujuan karir. Metode komunikasi yang disukai adalah pesan singkat, pesan teks, dan email. Inilah perbedaan 4 generasi yang saat ini masih eksis. Bagaimana dengan generasi berikutnya? Kita tunggu hasil riset berikutnya. What millennial wants and how to attract and retain them. Yang pertama, millennial seeks a work-life balance. Dalam publikasi tahun 2015 dengan judul How Millennials Navigate Their Career, lebih mencari keseimbangan kerja dan kehidupan yang disebut dengan work-life balance, dan hanya 20% yang ingin dipromosikan apabila itu berpengaruh negatif terhadap kehidupan pribadi atau keluarganya. Millennial desire professional development. Milenial lebih memilih benefit perusahaan dalam bidang pelatihan baik secara formal, mentoring, atau kolaborasi. Millennial care about their salary. Dalam penelitian bbc.com menemukan bahwa 95% dari responden mengatakan bahwa tingkat gaji merupakan salah satu yang sangat penting.
Millennial desire opportunities for promotion. Menurut Angie dan Schweitzer dalam publikasi Springer.com, rata-rata milenial berharap bisa dipromosikan dalam waktu 15,1 bulan dan hampir 70% milenial berharap bisa mendapatkan promosi dalam jangka waktu 18 bulan semenjak bekerja. Recruitment and retention. Perekrutan dan retensi. Provide a flexible and balanced work environment. Di sini maksudnya menyediakan lingkungan kerja yang fleksibel dan seimbang. Strengthen and promote training and skill development. Di sini maksudnya memperkuat dan mempromosikan pelatihan dan pengembangan keterampilan. Implement a monitoring program. Di sini maksudnya melaksanakan program pendampingan. Ensure your organization embrace collaboration. Di sini maksudnya memastikan organisasi yang Anda di mana berada dapat merangkul dan berkolaborasi. Ensure salary rate are competitive and ensure millennials have an opportunity to grow within your organization. Di sini memastikan tingkat gaji kompetitif dan memastikan pula milenial memiliki kesempatan untuk tumbuh di dalam diri organisasi Anda. Oke, selesai sudah sesi kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan notifikasi update terbaru dari channel Sobat Harless. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.